Kalau orang-orang ini teman-teman nggak didoktrin atau terkena doktrin, nggak mungkin lah sampai kaki Bahar bin Smith ini dicium-cium. Oh, cium tangan dulu, lanjut kaki. Subhanallah. Apalagi nih posisinya seperti merunduk pada saat sedang sujud, teman-teman. Dan ini terlarang dalam Islam. Rasulullah bersabda, seandainya boleh ya seorang hamba bersujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Akan tetapi itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Lalu bagaimana dengan Bahar bin Smith ya? Bukan hanya posisinya sujud ya orang-orang ini, tapi mencium kaki Bahar bin Smith. Dan ini sepertinya teman-teman muhibbinnya ya. Ini bukan Habib tapi muhibbinnya para habaib yang sepertinya ikut geram, kemudian mengatakan di sini selain Kiai Imaduddin juga disebut sampah, tapi Bung Haji Roma Irama juga dikatakan sampah. Ini dampak dari fitnah ya, yang dilakukan oleh Imad. Yang kita tahu dia ngambilnya tuh dari bak sampah ya. Dari bak sampah. Inilah dampak dari sampah yang sebetulnya udah mau dihentikan kekisruhan ini oleh Rois Ambebelo ya, yang Miftahul Akhir. Tapi ternyata nih ada sampah baru nih, gitu loh. Kita anggap, karena Bang Haji ini kan banyak pendukung ya. Betul. Jadi ada sampah baru katanya teman-teman, selain Kiai Imaduddin katanya. Ada sampah baru maksudnya Bung Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Kita masih teman-teman mereaksi video-video doktrin dari kalangan para habaib, dan ini sebagai jawaban bagi Pak Rizik Syihab, Bahar bin Smith ya, kemudian Habib Ba'agil atau siapapun yang bertanya mana bukti doktrin dari kalangan para habaib. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita munculkan beberapa videonya, ini ada satu video, ini sepertinya bukan Habib tapi muhibbin para habaib yang sepertinya ikut geram di sini teman-teman mendengar pernyataan dari Bung Roma Irama. Sampai di sini beliau menyebutkan ya, selain Kiai Imaduddin disebut sampah, juga Bung Roma Irama juga dikatakan sampah oleh orang ini. Taib, kita simak dulu videonya teman-teman. Ini dampak dari fitnah ya, yang dilakukan oleh Imad. Yang kita tahu dia ngambilnya tuh dari bak sampah ya. Inilah dampak dari sampah yang sebetulnya udah mau dihentikan kekisruhan ini oleh Rois Ambebelo ya, yang Miftahul Akhir. Tapi ternyata nih ada sampah baru nih, gitu. Kita anggap, karena Bang Haji ini kan banyak pendukung ya. Betul, tokoh lah ya, tokoh. Nah, tiba-tiba ngomong begini, ditambah yang tadi antum tanyakan. Nah, ini dari dulu Beb, sama habaib ini dari zaman mondok di Jawa udah kenal. Banyak aneh kenal habaib di Tegal gitu ya, di Jakarta juga. Nggak ada tuh yang tadi bilang ada habib ngajarin ke umat gitu kan, kalau anaknya itu bermaksiat apa diaminkan aja terus dituduh katanya ini doktrin udah mendarah daging di keluarga habaib. Nggak benar. Contohnya begini, Habib Rizik aja kita lihat, kita kan ngaji sama beliau nih sekarang. Kita bareng sama beliau teman-teman. Jadi di sini yang dikatakan sampah selain Kiai Imaduddin dengan tesisnya yang katanya diambil dari bak sampah, kemudian ini muncul lagi sampah baru, maksudnya Bung Roma Irama. Kemudian beliau juga mengingkari adanya doktrin-doktrin seperti itu, teman-teman. Nggak ada katanya. Ya berarti ente ini kurang jauh mainnya ya. Ngopi ente ini berarti kurang kental, teman-teman ya. Makanya nggak tahu adanya doktrin-doktrin dari kalangan para habaib. Atau mungkin ente ini sebenarnya sudah tahu tapi pura-pura, teman-teman ya. Dan perlu disclaimer dulu teman-teman ya, saya katakan saya ini bukan pengikut Kiai Imaduddin, apalagi Mama Gufron teman-teman ya. Karena teman-teman ini aneh ya, di beberapa kolom komentar ada yang menuduh saya ini, kok kamu nggak mereaksi videonya Mama Gufron ya. Itu juga orang halu. Subhanallah teman-teman ya. Coba cek video saya dulu ya, beberapa hari yang lalu, entah itu video 7 hari yang lalu teman-teman, saya sudah beberapa kali mereaksi video kehaluan ya dari dukun Gufron ya. Jadi jangan salah paham, saya ini mereaksi siapa saja yang halu, bukan hanya dari kalangan para habaib. Mau orang pribumi kek, mau kiai kek, mau bos, saya nggak pandang bulu teman-teman ya. Karena yang namanya kehaluan itu bisa menghinggapi siapa saja teman-teman ya. Tapi kalau kita mau berbicara ilmiah teman-teman, masalah tesis Kiai Imaduddin itu ya jangan disangkut pautkan dengan Mama Gufron ini.
meskipun Mama Gufron ini dengan Kiai Imaduddin ini satu pengkritik tentang nasab Ba'alawi, akan tetapi kan pertanyaannya simpel. Apa kalian menganggap Mama Gufron ini ikut ya menulis tesis Kiai Imaduddin ini? Karena enggak ya. Kiai Imaduddin yang menulis sendiri, meneliti sendiri, teman-teman, nggak ada sangkut pautnya dengan kehaluan si Gufron dukun ini, teman-teman. Jadi jangan salah paham ke saya, teman-teman ya. Saya ini bukan pengikut Imaduddin, apalagi pengikut Mama Gufron, si dukun dungu itu. Baik, kita simak beberapa video dari para oknum Habib, teman-teman, dan ini sebagai jawaban bahwa memang dari kalangan mereka itu sangat kuat sekali doktrinnya. Ya sampai-sampai teman-teman kaki Bahar bin Smith ini dicium-cium entah oleh muhibbinnya kah atau para santri-santrinya. Tuh, cium tangan dulu, lanjut ke kaki, subhanallah. Dan ini posisinya teman-teman ya merunduk, persis seperti posisi pada saat sedang sujud di dalam sholat. Dan ini jelas terlarang dalam Islam, teman-teman ya. Karena Rasulullah bersabda, seandainya seorang hamba boleh bersujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, teman-teman. Tetapi itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan ada satu pertanyaan pernah dilontarkan kepada seorang ulama di Saudi, teman-teman, Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, bolehkah ya kita mencium, sebagai anak mencium kaki orang tua kita, ibu kita, kah ayah kita? Maka dijawab oleh ulama tersebut tidak boleh, kecuali mencium tangannya, mencium keningnya, atau mencium tangan guru, teman-teman ya, sebagai penghormatan kita terhadap keilmuannya yang mereka ajarkan kepada kita, atau jasa orang tua kita, teman-teman, yang telah mendidik kita. Boleh kita cium tangannya, boleh kita cium keningnya, akan tetapi mencium kaki, teman-teman, itu tidak diperbolehkan. Karena pastinya ketika mencium kaki, teman-teman, posisinya pasti akan seperti posisi merunduk pada saat sedang sujud dalam sholat, dan ini tidak diperbolehkan. Makanya jelas Rasulullah bersabda, seandainya seorang hamba diperbolehkan untuk bersujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, teman-teman ya. Karena apa? Ya karena seorang perempuan ya ketika telah menikah, maka kewajibannya untuk berbakti yang pertama adalah kepada suaminya, baru kepada orang tuanya. Kalau dulu sebelum menikah ya tetap kewajiban utamanya berbakti kepada ayah dan ibunya, teman-teman. Tapi tetap itu tidak diperbolehkan, teman-teman ya, untuk bersujud ya kepada seorang suami, apalagi sampai mencium-cium kaki suami, teman-teman. Yang mencium kaki orang tua saja tidak diperbolehkan, apalagi mencium kaki Bahar bin Smith atau para oknum-oknum Habib yang lainnya. Baik, kita simak video yang lainnya, teman-teman, dan ini luar biasa. Ini ada orang lelang roti, teman-teman, subhanallah ya, sudah digigit kemudian dilelang. Berapa ya, berani berapa, katanya kepada para jamaahnya. Ini doktrin, teman-teman ya. Kalau sampai ada yang beli, berarti dianggap mulut Habib itu atau bekas gigitan Habib itu, teman-teman, mengandung keberkahan. Oh. Tolong, penjualan kayak ini rame di majelis jualan roti, subhanallah. Ini berapa nih? Oh, dipotong dulu. Berapa? Hah? 50? Separuh lagi? Tolong, siapa nyuruh nawar 50? Ini berapa sisanya? Mudahan berkah, amin. Mudahan yang berkah. Yang memakan ini mudah-mudahan fasih baca Al-Quran, amin. Oh. Berapa? Karena yang berduitnya pinanya 50, mak jolong. Oh, dimakan dulu. Nah. Bekas mulutnya, teman-teman. Nah. Tangannya begaruk. Bersisa lagi berapa nih? Kasih berapa, Bu? 100. Kok ini majelis ilmu jualan kue, teman-teman ya, kemudian digigit ya, dilelang kepada para jamaahnya 50.000 ya, berani berapa ya, kemudian mengatakan semoga yang makan ini bisa anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Urusannya apa ya, urusannya apa, kamu saja belum tentu hafal Al-Quran. Kok bisa ya roti bekas gigitanmu ketika dimakan oleh orang lain ya, tiba-tiba orang tersebut bisa menjadi penghafal Al-Quran? Korelasinya di mana ini? Nah, kalau orang sampai membeli ini, teman-teman ya, berarti sudah menancap doktrin di hatinya, menganggap orang yang disebut sebagai Habib, cucu Nabi, sampai gigi-giginya, mulutnya, teman-teman, mengandung keberkahan. Nah, ini kita dungu, teman-teman, kalau sampai ada yang membenarkan hal-hal seperti ini. Baik, kita lanjut di video yang lain, teman-teman.
ila ahli baitin nabi adkhulullahu nar. Di dalam kitab Muhammad Abduh Yamani ini, siapa orang yang benci lewat aja dalam hatinya kepada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhulullahu nar. Allah masukkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat-sangat luar biasa doktrinnya, teman-teman. Sampai ancamannya, barang siapa yang lewat saja, teman-teman, di hatinya sedikit kebencian kepada anak cucu Nabi, maksudnya ya para habib-habib ini juga, maka dia akan masuk neraka jahanam. Dari mana orang ini mengutip ya perkataan ini, teman-teman? Dari kitab, katanya. Kitab Abduh Yamani. Kitab dari ulama-ulama mereka yang dari Yaman. Mana coba tunjukkan saya bukti. Di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada pernyataan yang modelnya seperti ini. Bayangkan, terlintas sedikit saja, teman-teman, kebencian kepada para habaib, ya, maka kalian akan masuk neraka jahanam. Subhanallah, teman-teman, ya. Sedangkan yang namanya kebencian, kecintaan itu, teman-teman, sudah terpatri dalam setiap dada manusia, setiap hati manusia. Tinggal kita bagaimana menempatkan kebencian kita, ya, kecintaan kita kepada seorang. Makanya ada istilah wala dan barok, teman-teman, ya, loyalitas dan berlepas diri. Lah kalau kepada habib-habib yang suka mendawi, ya, mendoktrin, berdongeng-dongeng halu, teman-teman, ya, apalagi yang suka maksiat katanya, apa iya kita harus tetap cinta kepadanya, teman-teman? Dan yang kita benci, ingat, perbuatannya. Perbuatannya yang kita benci, bukan pribadinya. Kalau pribadinya, teman-teman, ya kita berharap bisa dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana perkataan seperti ini? Dan ternyata diambil dari kitab Abduh Yamani, katanya. Ya, dari kitab-kitab mereka, ulama-ulama Yaman mereka. Kalau kalian cari di hadis yang sahih, teman-teman, yang bunyinya seperti ini di kitab-kitab para ulama muktabar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan yang lainnya, yang nggak ada bunyinya seperti ini, teman-teman, ya. Barang siapa sedikit saja terlintas kebencian dalam hatinya kepada anak cucu Nabi Muhammad atau mereka, para habib ini, maka dia akan masuk neraka jahanam. Sedangkan Rasulullah jelas bersabda, teman-teman, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa man 'ala lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah dan barang siapa yang membenci karena Allah, kemudian barang siapa yang memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka apa kata Rasulullah? Faqad istakmalal iman. Maka ketahuilah imannya telah sempurna. Itu, teman-teman, kata Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah di sini tidak mengingkari bahwa di setiap hati manusia itu ada rasa kebencian, ya, ada rasa cinta, suka memberi tapi juga tidak memberi. Tinggal bagaimana sekarang penempatannya, teman-teman. Jangan pula kita membenci kepada orang-orang yang taat kepada sunnah Nabi SAW, lalu diberikan julukan-julukan macam-macam, Wahabi segala macam, teman-teman, ya. Tapi kepada orang-orang yang seperti ini, berteriak-teriak, suka mencaci orang lain di majelisnya, seperti misalkan Bahar bin Smith, teman-teman. Kemudian oknum-oknum habib yang lain yang suka mendawir-dawir, dongeng-dongeng khurafat yang mereka sebarkan. Lalu apakah kita harus tetap cinta kepadanya? Dipaksa untuk tetap menjadi budaknya, teman-teman? Subhanallah. Ya nggak seperti itu, teman-teman. Pakai logika kalian, pakai akal sehat kalian. Lalu mau dikemanakan hadis Nabi SAW yang barusan, teman-teman, ya? Barang siapa yang membenci karena Allah, dan kita juga membenci kalian, ini benci perbuatan kalian karena Allah Azza wa Jalla. Giliran mereka yang suka mendawir-dawir, yang menyebarkan dongeng-dongeng khurafat, ya, yang katanya juga meskipun ahli maksiat, ya jangan kalian benci, tapi kasih beras, katanya. Seperti pernyataan kalau nggak salah anaknya Taufik Al-Segaf itu, teman-teman, ya, dikasih beras, katanya. Subhanallah, enak banget ya kamu bermaksiat tapi mau dinafkahi gara-gara kamu mengaku sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini doktrin, teman-teman, ya. Subhanallah, jangan sampai termakan hal-hal seperti ini. Baik, teman-teman, mungkin itu video yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman, dan semoga bisa membuka pikiran kita, akal kita, hati kita, teman-teman, ya. Ini zaman sudah banyak kerusakan, teman-teman, ya. Saatnya kita melek, ya. Saatnya kita semakin giat belajar agama Islam ini, mempelajari dari sumber-sumbernya yang sahih, dari Al-Quran maupun hadis-hadis, dan tentunya hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman, ya. Bukan mengambil dari hadis-hadis yang palsu, maudhu, seperti kebanyakan, ya, hadis-hadis yang mereka sampaikan oleh para oknum-oknum habib ini, teman-teman. Barang siapa yang sedikit saja kebencian dalam hatinya kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad, maka dia akan mati seperti matinya Yahudi dan Nasrani, dan pasti akan masuk neraka jahanam. Itu hadis palsu.
Itu hadis palsu. Itu munculnya dari orang-orang Syiah, yang mana juga orang-orang Syiah itu mengaku sebagai ahlul bait, teman-teman ya. Subhanallah. Taib. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.